Sementara itu, mereka terus bergerak menuju titik sinyal yang ia dapat dari alat pelacak menuju kapal induknya. Di sisi lain, sang ayah Jenderal Tate sekarat dan akan mati karena sakitnya. Di situ, sang ayah mengatakan tempat asal-usul peradaban kerajaan monyet dimulai, bernama Kalima, bertepatan dengan tempat yang akan dituju oleh Leo dan kawan-kawan. Kemudian, sang ayah mengatakan bahwa dulunya manusia adalah sang tuan dan monyet adalah budak mereka. Tidak percaya dengan hal itu, sang ayah kemudian menunjukkan sebuah guci, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah pistol yang sama persis seperti milik Leo. Di sisi lain, sang putri kemudian terus kepo dengan cerita Leo. Ia mengatakan bahwa di bumi merekalah yang memberikan makan atau bahkan memelihara monyet. Bahkan ia mengatakan manusialah yang paling sempurna. Saat sudah mendekati titik sinyal, mereka kemudian dihadapkan dengan sebuah pembatas, yang dimana tepat di belakang tempat itu adalah awal mula peradaban mereka dimulai. Lanjut, mereka kemudian tiba di camp atau pos jaga, di mana mereka membajak kuda tentara yang kemudian menyeberangi sungai. Sejauh ini pelarian mereka cukup sukses. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana mereka telah sampai di suatu tempat mirip sebuah kapal ruang angkasa yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Leo kemudian terus mengikuti arah sinyal tersebut. Ia kemudian tampak heran saat tiba-tiba bip dari sinyal itu berhenti tepat di tengah-tengah goa. Ia kemudian menemukan tengkorak dan sebuah tulisan di dinding, bertulisan Kalima. Dari situlah diketahui bahwa ternyata kata Kalima adalah sebuah kata yang utuh, yaitu Caution Live Animals. Namun, tulisan itu tertutup oleh debu, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa itu adalah kapal induk yang kita lihat di awal tadi. Dan fakta mengejutkan adalah ternyata kapal induk mereka mengalami kecelakaan dan terjatuh saat mencari Leo. Lah, tapi kan itu udah ratusan tahun yang lalu. Hmm? Oke, jadi begini, hal ini disebabkan karena perbedaan waktu. Dan karena badai elektromagnetik tadi guys. Dimana saat masuk di suatu lubang tadi menandakan bahwa perbedaan dimensi waktu. Dan kemungkinan besar mereka ikut ke dalam lubang tersebut. Oke, saat mengetahui sudah tidak ada lagi harapan, ia pun kemudian tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara di luar terdapat banyak manusia mengikuti mereka dan berkemah. Karena kabar bahwa ada manusia yang berani menantang monyet. Sehingga hal itu akan memberi secercah harapan bagi umat manusia. Karena Leo tidak tahu harus berbuat apa lagi, ia kemudian memerintahkan semua orang untuk bubar. Namun, mereka tetap alot dan bersikukuh untuk tinggal. Akhirnya ia pun menyusun sebuah rencana di mana Leo menemukan bahan bakar mesin jet tersebut ternyata masih tersisa sedikit. Ia kemudian menggunakan untuk meledakkan monyet-monyet tersebut dengan menjebaknya masuk ke dalam corong mesin jet. Dan sempat takut, pasukan Jenderal Ted akhirnya masuk secara serentak. Saat hampir kalah, tiba-tiba datang sebuah pesawat kapsul milik Pericles tadi. Sehingga hal itu membuat orang-orang pun terdiam. Ternyata, ia baru sampai di tempat itu. Setelah melihat pesawat mereka hancur, Pericles kemudian berlari menghampiri bangkai pesawat itu.
dan ia dikejar oleh Jenderal Ted untuk membunuhnya. Dan perkelahian pun terjadi antara Leo dan Jenderal Ted. Saat ia akan menembak Leo, ia langsung mengaktifkan pintu kabin pesawat dan menguncinya di sana. Karena pintu tersebut terbuat dari material anti peluru, tembakan Jenderal Ted pun tidak mempan. Ia pun terkena kejutan listrik dan lemas. Sebelum pergi, Leo pun diberi cipokan basah dari sang wanita. Leo akhirnya pergi tanpa Pericles. Setelah sampai di bumi, tiba-tiba panggilan melalui radio bahwa pesawat tidak dikenali dan akan dilarang mendarat. Namun ia memaksa mendarat tepat di monumen Presiden Amerika yaitu Abraham Lincoln. Namun anehnya, wajah dari monumen itu bukan Abraham Lincoln, melainkan seekor simpanse yang tak lain adalah Jenderal Tate. Tak lama datanglah kepolisian, wartawan beserta dengan agen FBI mengepung tempat itu. Tapi wujud mereka semua berwujud simpanse. Dan tamat. Gimana alur ceritanya nih guys? Kalau menurut saya film ini cukup bagus dan sedikit ya memutar otak saya untuk menontonnya. Tapi kalian tenang saja karena setelah memperhatikan secara seksama saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Oke, yang pertama, saat memasuki lubang atau cahaya tadi, di situ terdapat perbedaan waktu antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kenapa kapal induk US Oberon Research Station 2020 tadi lebih dulu berada di sana dan menciptakan peradaban kera? Oke, itu disebabkan oleh kapal induk tersebut ikut tersedot dan lebih dulu mendarat di planet F tadi, sehingga peradaban sudah berlangsung lama saat kedatangan Leo tadi. Jadi begitu kira-kira. Oh, memang sedikit membanggakan sih. Oke, yang ketiga, kenapa saat kembali ke bumi ia malah mendapati penduduk berubah menjadi monyet? Oke, itu disebabkan karena ia hanya berpindah ke dimensi lain planet itu. Dengan kata lain, ia tidak pernah sampai ke bumi sih. Mungkin kalian punya pendapat lain atau apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, gitu aja.